Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Jabar menyapa warga Jawa Barat yang hari ini sedang menyaksikan Kompas TV. Kita masih berbincang tentang kesiapan TV digital di Jawa Barat bersama dengan Kang Adiana Slamet, beliau adalah Ketua KPID Jawa Barat. Kang Adiana, kita lanjutkan. Perbincangan ini cukup menarik, tapi ini segmen terakhir, mudah-mudahan memberikan informasi kepada masyarakat. Sebelum banyak lagi pertanyaan, hal teknis daerah mana saja yang akan bermigrasi nih? Tahapannya di bulan apa dan daerah mana saja? Ya, kalau menurut Permen 11 ya, Permen 11 tahun 2021 itu ada 3 tahap kan. Jadi tahap pertama itu 30 April. 30 April itu ada di 12 30 April mendatang ya? 30 April bulan 2022. Bulan depan. Bulan depan. Ya. Jadi 30 April itu ada 12 kabupaten kota. Mana saja kan? 12 kabupaten kota itu Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran. Oh, timur berarti ya? Ya, timur sama Cirebonan. Okay. Plus satu Cianjur ya, kabupaten. Oh ya, Cianjur. Nah, tahap kedua itu ada 25 Agustus 2022. 25 Agustus 2022 itu ada 9 kabupaten kota kan. Jadi Bandung Raya minus Sumedang. Jadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Depok, Bogor, Bekasi. Nah, itu tahap 2 kan. Jadi 25 Agustus. 25 Agustus. Baik. Nah, tahap 3 itu 2 November 2022. Jadi 2 November 2022 itu ada 6 kabupaten kota. Jadi Purwasuka, Purwakarta, ya. Subang, Karawang, Indramayu, Sukabumi. Nah, itu tahap 3 2 November 2022. Nah, ini yang kemudian kami KPID Provinsi Jawa Barat udah kayak gasing kan. Oke, muter guys. Untuk melakukan sosialisasi ya, menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh ada migrasi TV dari analog ke TV digital. Baik. Nah, masyarakat jangan kaget nanti ketika memang 30 April daerah tadi 12 daerah yang ada di timur dan Cirebonan itu akan bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Terus kemudian tanggal 25 Agustus 25. Itu Bandung Raya. Terus kemudian Bogor Raya dan Bekasi ya, Depok masuk ke situ. Sukabumi betul. Itu akan tanggal 25 Agustus dan terakhir 2 November 2022. Purwasuka dan Sumedang kalau salah. Oke, Purwasuka Indramayu. Nah, itu memang jadi catatan. Jadi jangan kaget ketika memang nanti tiba-tiba kok nggak ada ya. Nah, ini jadi catatan penting. Nanti kita akan terus informasikan kepada masyarakat soal perpindahan atau migrasi ini. Tapi kalau bicara impact-nya, Kang Adiana, dari perpindahan TV analog ke TV digital ini, apa sih yang sangat nanti akan dirasakan oleh masyarakat ketika TV ini pindah dari analog ke digital? Ini ada beberapa riset kan. Jadi riset misalkan Boston Consulting ya, itu melakukan riset di Agustus 2021 kemarin. Itu efisiensi 112 MHz tadi gitu. Ya. Itu akan membuka peluang pekerjaan baru sekitar 232.000 kan. Lalu membuka peluang usaha baru sekitar 168.000. Belum lagi kan pada konteks penambahan PDB non pajak ya, devisa negara ya, APBN itu kurang lebih 439 triliun. Nah, pada kurun waktu 2021 kuartal ini pembuktian juga sih sebenarnya. Jadi pembuktian riset yang ditegaskan oleh Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Bu Mira. Itu kuartal terakhir 2021 itu transaksi di BI itu kurang lebih 393 triliun kan, e-commerce. Oh, oke, baik. Ya, lalu misalkan di Jawa Barat, ini kita bicara Jawa Barat gitu, Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil itu menyodorkan data. Jadi September 2021 pertumbuhan ekonomi digital itu 40% kan. Nah, masuk pada awal Februari 2022 pertumbuhan ekonomi itu digital itu versi Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil itu naik dari 40 ke 60%. Oh, luar biasa. Nah, artinya bahwa saya sih pengen melihat pada dua aspek kan. Jadi aspek satu permasalahan konten kreator ya, industri kreatif di penyiaran di penyiarannya itu tadi
Munculnya televisi baru akan membutuhkan konten kreator, PH ya, Iya. Anak-anak yang kreatif apa segala macam. Lalu industri kreatif yang berbasiskan internet. Kenapa berbasiskan internet, Kang? Bahwa pada pada kurun waktu itu gitu ya, sebelum analog switch off aja, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia maupun di Jawa Barat itu ada mengalami kenaikan. Bang Nova, dalam kajian ekonomi digital paling tidak ada 3 pilar yang harus dilihat. Satu, permasalahan infrastruktur, komputer, hardware, lalu internet. Iya, betul. Lalu yang kedua itu masalah aplikasi. Yang ketiga itu masalah ekosistem, ekosistem digital. Nah, artinya bahwa analog switch off itu ada di dalam salah satu ini. Nah, artinya bahwa peluang untuk bicara pada konteks industri kreatif ya, baik itu e-commerce, konten kreator apa segala macam, itu akan terbuka lebar. Betul. Belum lagi Kang Nova kalau kita bicara pada konteks Indonesia Emas 2045 menuju 2045, Indonesia ini akan mengalami bonus demografi. Iya, betul. Bonus demografi itu 64% dari 250 juta jiwa masyarakat Indonesia itu anak-anak muda. Iya. Nah, artinya hari ini digital natif gitu ya, habit digital gitu, penggunaan teknologi itu kan pada anak-anak muda. Iya. Yang kemudian ini yang harus dilihat. Nah, maka saya sih berpikir bahwa epicentrum pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia maupun di Jawa Barat ini salah satunya itu adalah analog switch off. Dan pemegang mandatnya itu anak-anak muda yang kreatif, inovatif untuk melihat peluang-peluang ini dimanfaatkan, yang kemudian negara tidak mungkin untuk membuka lapangan pekerjaan 64% dari 250 juta jiwa ini. Maka pintunya ini adalah analog switch off. Nah, kurang lebih seperti itu Kang Nova. Oke, baik. Ini gambarannya memang kalau disederhanakan, perpindahan TV analog ke TV digital akan membuka peluang pekerjaan bagi yang lain. Betul. Terus kemudian internet kita juga akan lebih kencang, broadband kita juga akan lebih kencang. Betul. Itu yang memang akan dampaknya sangat terasa. Jadi konten kreator tadi Kang Adi sampaikan akan juga terbuka lebar. Jadi bagi Anda di rumah yang hari ini lagi bingung bikin apa, nah konten kreator ke depan akan sangat dibutuhkan. Betul, begitu Kang Adi ya. Nah, tapi Kang Adi harapannya untuk Jawa Barat sendiri nih ke depan, tentu ada tahapan sampai 2 November. Ternyata Jawa Barat nih tahun ini tahun yang padat ternyata dan akan berpindah. Apa harapannya Kang Adi? Ya, harapannya semua komponen ya, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa itu bergotong royong untuk melakukan kolaborasi tegak lurus untuk mengawal suksesnya analog switch off ini kan. Satu itu ya. Yang kedua, kami KPID Provinsi Jawa Barat menginginkan bahwa analog switch off ini untuk kepentingannya itu untuk kepentingan publik kan. Jadi publik di sini itu saya melihat pada dua sisi. Jadi publik masyarakat luas yang harus mendapatkan keuntungan dari analog switch off tidak hanya bersih jernih canggih, tapi implikasi-implikasi ekonominya pun harus didapat oleh masyarakat. Nah, lalu publik penyiaran kan. Jadi publik penyiaran juga harus diselamatkan gitu. Ya. Jangan sampai analog switch off ini merugikan publik, mengorbankan publik penyiaran itu sendiri. Baik. Dua hal itu yang kemudian sangat urgent bagi KPID Provinsi Jawa Barat dalam mengawal analog switch off ini kan. Oke, terakhir optimis bisa sukses untuk analog switch off? Kami selalu optimis kan karena kajian-kajian ilmiah yang menuntun kami untuk optimis. Oke, luar biasa. Optimisme itu yang memang dibutuhkan bagi masyarakat. Jadi ke depan juga kebingungan-kebingungan masyarakat semoga terpecahkan. Ada perpindahan analog switch off ini memang penting untuk kemajuan kita, kemajuan bangsa juga Kang Adi ya. Mudah-mudahan semua harapan yang ada di masyarakat juga sesuai dengan harapan Kang Adi. Mudah-mudahan itu informasi yang tadi kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan kami tidak lupa untuk tetap mengajak Anda menjaga protokol kesehatan dan ayo vaksin lengkap. Hari ini kita harus vaksin lengkap supaya terhindar dari paparan COVID-19. Terima kasih. Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.